Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Mardila Putri, NIM 19234104, Prodi Perpustakaan dan Ilmu Informasi, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah kewirausahaan, di mana topiknya yaitu wirausaha sosial. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang wirausaha sosial, di mana definisinya yaitu disiplin ilmu yang menggabungkan antara kecerdasan berbisnis, inovasi, dan tekad untuk maju ke depan. Wirausaha sosial melihat masalah sebagai peluang untuk membentuk sebuah model bisnis baru yang bermanfaat bagi pemberdayaan masyarakat sekitar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peran wirausaha sosial sebagai agen perubahan di sektor sosial. Yang pertama yaitu mengadopsi sebuah misi untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sosial. Yang kedua, mengenali dan mengejar peluang baru tanpa henti untuk melayani misi. Yang ketiga, terlibat dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran yang berkelanjutan. Dan yang keempat, bertindak berani tanpa dibatasi oleh sumber daya yang lain atau sumber daya yang ada. Yang selanjutnya yaitu menunjukkan rasa pertanggungjawaban yang tinggi. Materi selanjutnya yaitu elemen kewirausahaan sosial. Yang pertama yaitu social value, di mana nilai sosial yang menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dalam menciptakan kebermanfaatan sosial. Yang kedua yaitu civil society, di mana kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat sipil secara luas dalam mengoptimalkan modal bisnis yang ada. Yang ketiga yaitu innovation, di mana inovasi pada kewirausahaan sosial dapat berupa inovasi pada model bisnis, inovasi pada proses produksi, inovasi pada pemasaran, dan inovasi pada upaya penyelesaian masalah yang ada. Dan yang terakhir yaitu economic activity, di mana kewirausahaan sosial harus mampu membangun keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang karakteristik kewirausahaan sosial. Yang pertama yaitu pengusaha sosial melayani kebutuhan dasar masyarakat. Yang kedua, pengusaha sosial adalah individu, kelompok, organisasi, atau aliansi. Yang ketiga yaitu pemimpin yang baru sebagai pemimpin yang sadar akan tanggung jawab atau yang sadar akan kepemimpinannya. Yang selanjutnya yaitu keterampilan saja tidak membuat kewirausahaan dapat dikatakan sebagai seorang pengusaha sosial. Selanjutnya yaitu kewirausahaan sosial sebagai proses yang sifatnya dinamis namun dapat menciptakan kekayaan. Yang keenam, kewirausahaan sosial merupakan sesuatu yang dianggap sukses. Yang selanjutnya yaitu pengusaha sosial sebagai orang dengan sikap pengusaha bisnis tetapi beroperasi di masyarakat. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu pengusaha sosial sebagai pengusaha yang langka. Selanjutnya yaitu wirausaha sosial antara perspektif bisnis dan perspektif sosial, di mana wirausaha sosial adalah penggabungan konsep wirausaha dalam orientasi finansial dan sosial dalam orientasi pemecahan masalah. Wirausaha sosial adalah suatu spesies baru dalam genus wirausaha. Selanjutnya yaitu wirausaha sosial dan pembangunan ekonomi masyarakat, di mana di situ terbagi dua. Yang pertama, wirausaha sosial mengubah wajah sektor sosial. Wirausaha sosial dibutuhkan dan diharapkan mampu mengembangkan sebuah model dan pemikiran baru dalam pengembangan sektor sosial di era saat ini. Yang kedua, wirausaha sosial dan ekonomi masyarakat. Di situ terbagi dua juga. Yang pertama, internal, di mana wirausaha sosial berperan dalam mengurangi tingkat ketergantungan terhadap orang lain. Yang kedua, eksternal, di mana wirausaha sosial berperan dalam menyediakan lapangan kerja bagi para pekerja. Yang terakhir yaitu 3 kunci akselerasi kewirausahaan sosial. Yang pertama yaitu autentik, di mana mencintai apa yang dikerjakan, yang mempekerjakan orang-orang yang otentik, mengakui kelemahan, berbicara dengan setiap orang, membuat hubungan otentik dengan pelanggan. Yang kedua yaitu BOS, di mana mendapatkan ide yang tepat, menyeimbangkan rencana dengan sumber daya, memetakan rencana pengembangan proyek, dan manajemen risiko. Yang terakhir yaitu creativity, di mana menciptakan ide-ide baru untuk keunggulan kompetitif, memikirkan cara-cara baru untuk mengembangkan produk dan meningkatkan bisnis, memikirkan hal yang tidak terpikirkan, menemukan pola serupa di bidang yang lain, dan mengembangkan
cara baru melalui kreativitas dan kewirausahaan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.